kreatif lah. Itu kreatif, Anak-anak inovasinya kreatif, luar ya, biasa anak itu. itu. Nah, sehingga ya pengembangan yang aplikasi yang sudah kami kembangkan pun sekarang ada 23 aplikasi yang sudah kita kembangkan sendiri, dan itu sudah kita patenkan juga gitu kan. Nah, ini yang alhamdulillah akhirnya itu mungkin salah satu pembeda kami juga. Itu baru bicara facility management. Belum kita bicara mengenai security management. Sama juga kalau dulu mungkin kalau security kalau mau patroli itu bawa buku catatan, bawa ada gede tuh, Pak Arif. terus bawa ini amano ya, cuklok kayak gitu kan di tiap posisi. Di ini harus ada pulpen. Betul. Nah, Buat laporan. sekarang nggak gitu lagi. Gitu. Hai viewer, jumpa lagi saya dengan Junior Manto, pimpinan redaksi indopos.co.id dalam program Ngaco, Ngobrol ala Indopos.co di channel Indopos.co Channel. Kali ini saya akan ngobrol santai dengan sosok pria ganteng, berwibawa tentunya, tegas juga. Beliau bernama Bapak Muhammad Arif Faisal. Kalau saya panggil apa? Pak Arif kan? Arif, Pak Arif. panggilnya Arif. Dengan jabatan Direktur Utama PT GDPS, Garuda Daya Pratama Sejahtera. Betul. Concern di bidang outsourcing ya Pak. Betul. Business Process Outsourcing yang berpengalaman dalam bidang aviasi. Aviasi itu penerbangan ya. Ya. Tentu kalau udah berbicara GDPS, G-nya aja udah Garuda tuh Pak Arif. Ya, betul. Mungkin viewer pengen tahu lah, apa itu GDPS, perusahaan GDPS. Ya. Bisa diceritakan ke para viewer. Baik, terima kasih Iya. Pak Armanto. Jadi untuk GDPS sendiri, ini singkatan memang dari Garuda Daya Pratama Sejahtera. Kami ini sebetulnya anak perusahaan daripada Garuda Maintenance Facility atau cucunya Garuda Indonesia, ya Garuda Indonesia. Pemegang saham kami tentunya dari GMF 91% dan juga koperasi karyawan itu 9%. Nah, awalnya kami memang bergerak di bidang labor outsourcing, namun sejak tahun 2020 akhir kami mencoba bertransformasi menjadi bisnis proses outsourcing. Kenapa kami harus bertransformasi? Karena kita sama-sama tahu waktu tahun 2020, 2021 itu pas pandemi. Kalau kami memang misalkan hanya fokus katakanlah ke grup saja dan juga ke bidang aviasi saja, tentunya kami juga akan kolaps juga, kan? Sehingga kami waktu itu memutuskan harus bertransformasi. Transformasi bisnis yang kami lakukan, ya tentunya juga tadi berubah dari tadinya labor outsourcing menjadi business process outsourcing. Dan juga fokusnya juga tidak hanya di grup saja, tapi juga membuka diri untuk yang ke customer lainnya, atau di pihak ketiga. Dan alhamdulillah sampai saat ini kami sudah semakin berkembang. Kalau lihat dari sisi pertumbuhan customer, tentunya saat ini kami sudah 93 customer dari pihak ketiganya selain Garuda Group, tentunya lebih daripada 100 perusahaan. Lalu juga dari sisi bidangnya yang tadinya kami hanya fokus katakanlah di aviation industry, sekarang justru ke berbagai macam industri. Ada itu di logistik, ada juga di manufacturing, ada juga di bidang tentunya kami juga ke bidang FMCG, termasuk teknologi. Sehingga nanti kalau lihat dari sisi customer yang ada di kami itu cukup bervariasi dari berbagai bidang tadi itu. Apa yang menjadi kekuatan kami tentunya juga kami ada 3 pilar dalam hal ini, dari sisi kompetensi, dari sisi teknologi, dan juga kami sangat concern dengan aspek compliance-nya. Tentunya dalam hal ini terkait dengan health safety dan juga security dan juga environment-nya, HSSE-nya. Nah, ini menjadi kekuatan kami mungkin nantinya. Selain itu, karena memang kami lahir berkembang dari aviation industry, yang mungkin dengan pada teknologi, kami juga coba dalam hal ini kita perkuat juga produk-produk kami ini dengan teknologi-teknologinya, termasuk juga dengan aplikasi-aplikasi yang kami coba kembangkan sendiri untuk mensupport produk dan layanan kami, termasuk juga ini sebagai interface juga kami pada saat komunikasi juga dengan customer kami juga. Itu kira-kira. Ya. Wah, panjang juga ya penjabarannya. Tapi menarik karena dunia penerbangan atau aviasi itu kan luas juga ya. Betul. Nah, tentunya saat ini GDPF punya tantangan dan target yang akan dicanangkan baik tahun-tahun ke depan atau tahun sekarang bisa
jabarkan Ya. ke viewer? Ya, tentunya kalau dari sisi target ya, dari pemegang saham tentunya selalu dari tahun ke tahun tentunya selalu akan mentargetkan lebih tinggi dan lebih tinggi, baik Ya. itu dalam hal revenue maupun juga terkait dengan masalah profit tentunya ya. Karena at the end toh perusahaan harus dinilai dari profitnya sendiri dan juga tentunya kalau lihat dari sisi pertumbuhan tentunya dari sisi revenue-nya sendiri yang harus terus berkembang. Nah, dalam hal ini juga memang yang menjadi challenge tentunya bagi kami ya bagaimana untuk mencapai target tersebut. Kalau kita bicara memang di outsourcing ya, karena memang kalau kita bicara outsourcing di Indonesia mungkin tidak seperti negara-negara lain. Negara lain mungkin cukup arti dalam hal ini dari sisi pemerintah ya kepemerintahannya sendiri istilahnya bagaimana mereka ikut turut serta campur tangan katakanlah pada urusan-urusan sampai regulasinya sendiri bagaimana pengaturan mengenai manajemen fee dan lain-lainnya. Nah ini mungkin kalau di Indonesia ya tentunya ini yang menjadi masih PR ya PR juga. Nah tapi balik lagi kepada tantangan kami sendiri ya tentunya dalam hal ini bagaimana kami karena pemain outsourcing itu cukup banyak ya, sangat banyak bukan cukup banyak. Kalau kita bicara labor outsourcing lebih mungkin daripada 7.000 perusahaan. Tapi kalau kita berbicara mengenai bisnis proses outsourcing, nah ini memang agak lain ya, karena memang tidak semua perusahaan outsourcing yang ada di Indonesia ini bermain di bisnis proses outsourcing. Jadi ada labor outsourcing, ada juga yang bisnis proses outsourcing. Nah ini yang kami coba kami sendiri bermainnya di BPO-nya, di bisnis proses outsourcing. Nah, kalau di bisnis proses outsourcing, tentunya ini juga pemainnya pun udah segmented juga ya, udah segmented sekali. Nah, termasuk di situ ada ISS dan yang lain-lain misalnya di situ. Nah, ini yang menjadi tantangan tentunya bagi kami, sekaligus juga ini menjadi pemacu kami ya, memberikan motivasi kepada kami juga bagaimana supaya bisa mencapai target-target yang sudah ditetapkan dari pemegang saham tersebut. Nah, yang tentunya dari tantangan-tantangan tadi ini juga yang akhirnya kami juga harus membuat produk-produk ataupun layanan-layanan yang bagaimana ini bisa memberikan nilai tambah ataupun memang misalkan apa sih menjadi competitive advantage kami ini. Nah, ini yang kami coba buatnya. Salah satunya memang dari sisi teknologi, aplikasi-aplikasi yang kami kembangkan ini mungkin ini yang bisa menjadi pembeda layanan kami dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Kira-kira seperti itu. Target-target yang tahun-tahun ke depan gimana, Pak? Target tahun ke depan tentunya ini juga kami kan punya juga ya artinya RJPP ya, rencana jangka panjangnya 5 tahunan. Itu kami sudah susun juga. Nah, ini memang di tiap tahun tentunya nanti ada juga milestone-nya yang harus kami capai. Nah, sehingga nanti target memang 5 tahun ke depan akhirnya itu bisa tercapai seperti itu. Nah, ini semuanya sudah kami buatkan, ada di RJPP-nya, rencana jangka panjang produksinya sendiri seperti apa. Lalu juga dari sisi RKAP-nya, rencana kerja anggaran perusahaan pun kami susun juga setiap tahunnya. Di situ bagaimana dari sisi targetnya, bagaimana juga dari segi strategi untuk pencapaiannya, program kerjanya apa saja, dan itu semuanya kami buat mulai dari level korporat, kami turunkan juga sampai ke level unit sampai ke level individunya. Karena nanti di situ juga kami ada juga PMS-nya ya, jadi performance management system, di mana PMS itu sendiri itu kami aplikasikan langsung sampai ke level individu. Jadi setiap orang itu di perusahaan kami sudah mempunyai programnya masing-masing. Ada yang namanya IPP, jadi individual performance plan-nya ya, sehingga nanti kita tracking juga setiap bulanan itu nanti ada proses semacam kayak istilahnya mungkin kayak komunikasi ya dengan antara subordinat dengan atasannya di situ. Lalu juga ada yang namanya review tiap 6 bulan sekali sampai nantinya di IPR-nya, individual performance review-nya di akhir tahun. Nah, ini akan menjadi pembeda nantinya, sehingga istilahnya antara yang performance-nya baik dengan yang memang lower performance itu bisa kita bedakan. Jadi tidak sama semuanya. Dan itu tentunya itu akan mempengaruhi kepada karirnya nanti yang bersangkutan, termasuk juga nanti kalau memang misalkan ada insentif dan yang lainnya itu based on performance semuanya. Jadi di situ. Nah, ini yang sebetulnya sistem ini yang kami coba bangun di perusahaan kami, sehingga ini bisa memacu setiap individu tentunya bagaimana bisa mencapai programnya yang sudah ditentukan oleh perusahaan, sehingga program
jangka panjang 5 tahunan tersebut yang kita coba terjemahkan dalam bentuk program kerja tahunan tersebut itu bisa tercapai akhirnya. Seperti itu. Nah, kalau berbicara tantangan dengan target itu kan pasti hambatan juga ada tuh Pak, Betul. biasanya. Betul. Kalau hambatan tuh yang ditemuin sebagai perusahaan BFO yang pengalaman aviasi itu apa aja sih sebenarnya? Ya, kalau sebenarnya Termasuk juga mungkin penanganannya kali ya. Ya. Ini. Kalau kami mungkin bicaranya secara umum ya, artinya gini, untuk yang BPO, yang Business Process Outsourcing ini, sejujurnya ini juga masih menjadi PR bagi asosiasi ya, bagi Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia atau Abadi ya. Kami ada asosiasinya juga, jadi Asosiasi Bisnis Alih Daya itu adalah perusahaan-perusahaan yang di situ tergabung untuk yang outsourcing. Ya. Di outsourcing itu sendiri, di Abadi itu sendiri, ada yang memang labor outsourcing, ada juga yang sudah mendedikasikan sebagai BPO, gitu kan? Atau ada juga yang hybrid, artinya memang BPO-nya ada, tapi juga untuk labor outsourcing-nya pun ada seperti kami, seperti itu. Nah ini yang menjadi tantangan sekaligus mungkin hambatan mungkin ya, tapi saya lebih cenderung istilahnya lebih melihatnya kepada tantangannya. Bagaimana justru kita itu harus bisa mengedukasi pasar dalam hal ini terkait dengan BPO. Karena orang cenderung, misalkan contoh untuk yang aspek security katakanlah, orang masih melihat bahwa jumlah orang banyak itu dianggapnya aman gitu. Tapi kalau kita bicara business process outsourcing, kita biasanya masuk ke sebuah kawasan, ke sebuah area, misalkan kita akan petakan dulu bagaimana kita lakukan assessment dulu, sehingga itu kita bisa menentukan, nantinya misalkan katakanlah di titik-titik mana aja, sistem pengamanannya seperti apa, alat apa yang bisa kita gunakan, kita bantu gitu kan, sehingga nanti bisa kita minimize jumlah orang yang cukup sekian, katakanlah, tapi dibantu dengan teknologi, sehingga dalam hal ini istilahnya bisa memberikan efeknya sendiri, efisiensi itu bisa dirasakan oleh customer kami gitu kan nantinya itu. Nah inilah yang konsep yang terus-menerus kami coba tawarkan. Artinya dari sisi ini ya, jadi yang kita berikan itu adalah bisnis prosesnya di outsourcing kan, bukan orangnya yang di outsourcing kan. Nah ini yang memang masih menjadi PR terus terang aja di Indonesia ini, karena orang masih ngerasa nyaman, jumlah orang banyak itu pasti aman, misalkan ini kalau bicara itu ya. Dan kalau kita bicara misalkan katakanlah labor outsourcing dengan business process outsourcing, kalau labor outsourcing itu tanggung jawab pengelolaan manpower tersebut kan masih ada di customer sebetulnya itu ya, karena kita hanya mensuplai katakan orangnya saja dengan spek yang sudah ditentukan, tapi pengelolaan sepenuhnya masih ada di customer kita. Tapi kalau kita bicara business process outsourcing, maka pengelolaannya itu akan ada jatuh di kami gitu kan, di perusahaan outsourcing tadi. Karena apa? Karena yang diperjanjikan itu adalah service levelnya, jadi service level agreement-nya yang harus diinikan. Nah di situ misalkan tingkat pencurian misalkan harus 0, misalkan seperti itu, atau misalkan dari layanan misalkan untuk building management misalkan AC misalkan katakanlah nggak boleh rusak, atau dalam tingkat kerusakan misalkan dalam 1 tahun misalkan nggak boleh berapa gitu. Itu semua dituangkan dalam bentuk service level, dan itu ada tanggung jawab kami. Customer tinggal komplain aja kalau memang misalkan ada kerusakan, ada apa, atau tidak mencapai KPI ataupun service level tadi, customer bisa langsung menegur ataupun memang penalti kami, dan bahkan sampai memutus kontrak kerjanya juga. Seperti itu. Kira-kira seperti itu. Kalau tadi kan Pak Arif menjelaskan bisnis prosesnya ya. Ini berbicara bisnis proses, terus juga berbicara menyentuh teknologinya. Untuk melakukan proses itulah. Teknologinya seperti apa sih yang bisa diterapkan? Jadi memang kalau kita bicara BPO, tentunya ini adalah gabungan bukan hanya dari sisi manpower saja, tapi termasuk juga tool equipment atau tool teknologi yang digunakan. Nah, alhamdulillah yang di kami ini saat ini contohnya misalkan untuk facility management, kami tenaga kerja di kami itu sudah semua di-equipkan dengan handphone tentunya gitu kan. Jadi setiap ada, dan kami pun sudah mengembangkan aplikasi yang sudah bisa digunakan juga oleh customer kami. Jadi kalau memang misalkan contoh real aja, misalkan ada lampu yang putus misalkan, tinggal di foto aja, ya langsung diupload ke sistem tersebut, atau kerusakan tersebut udah langsung akan diterima oleh kami, oleh admin kami. Admin kami akan langsung membuatkan work order dan langsung
tenaga kerja yang memang harus memperbaiki atau teknisinya tadi akan langsung ke lokasi yang sudah dituju, yang sudah dituju. Karena apa? Karena di handphone kami pun ini kan udah pakai geotagging, geofencing juga gitu kan, sehingga istilahnya udah ketahuan posisinya di mana tanpa dikasih tahu pun udah ketahuan lokasinya di mana, udah langsung di sana. Dan di sana pun sudah kita tentukan juga service levelnya, misalkan proses perbaikan itu mulai dari respon time harus berapa menit. Lalu juga perbaikannya sendiri sampai datang teknisinya perbaikannya berapa lama. Dan setelah selesai itu akan langsung dilaporkan ke sistemnya dan langsung si customer pun akan tahu, oh yang keluhan tadi yang lampu putus tersebut ternyata sudah diperbaiki, sudah diganti. Jadi seperti itu. Jadi kira-kira kalau kita bicara BPO secara umum itu yang secara umum kira-kira seperti itu. Memang balik lagi. Artinya kita juga ya alhamdulillah karena teman-teman juga di tempat saya itu kan banyaknya milenial gitu kan. Nah, 85% mungkinnya milenialnya sendiri, dan sehingga mereka penuh dengan ide, penuh dengan ide kreatif lah. Kreatif lah, inovasinya luar biasa gitu. Nah, sehingga ya pengembangan yang aplikasi yang sudah kami kembangkan pun sekarang ada 23 aplikasi yang sudah kita kembangkan sendiri, dan itu sudah kita patenkan juga gitu kan. Nah, ini yang alhamdulillah akhirnya itu mungkin salah satu pembeda kami juga. Itu baru bicara facility management. Belum kita bicara mengenai security management. Sama juga, kalau dulu mungkin kalau security kalau mau patroli itu bawa buku catatan, bawa ada gede tuh, Farip. Terus bawa ini amano ya, cuklok kayak gitu kan di tiap posisi. Di ini harus ada pulpen. Betul. Buat laporan. Sekarang nggak gitu lagi. Karena di aplikasi kami pun sudah dilengkapi ya. Jadi rute patroli pun sudah ditentukan. Dia di titik ini harus ngapain, sudah ada checklistnya. Jam tertentu harus di sini. Udah tahuan semuanya. Rutenya pun kalau dia melenceng kemana-mana akan ketahuan. Ya. Dari si admin akan ketahuan. Lo mau kemana lo gitu? Melenceng dari jalur gitu. Udah kepantau ya. Dan juga di situ dia harus harus melakukan aktivitas apa di posisi ini langsung dilaporkan. Nggak perlu lagi nulis-nulis. Jadi nggak bisa macam-macam ya? Ya, ada checklistnya juga. Itu sama seperti itu. Nah, yang menjadi keuntungan tentunya kalau dengan kita udah digitalize seperti ini, seluruh data kan akan tercapture, itu akan ditaruh di cloud gitu kan, sehingga nanti kalau memang misalkan katakanlah amit-amit ada misalkan kejadian yang tidak diinginkan pada tanggal sekian, jam sekian, itu dengan mudahnya bisa di-retrieve petugasnya siapa pada saat itu, segala macam, sehingga jam berapa, ada kejadian apa, reportnya apa, itu bisa langsung di-trace, jadi traceable. Nah, itu salah satu keuntungannya kenapa dengan menggunakan teknologi tadi, sehingga bisa dengan mudahnya di audit ya, artinya untuk keperluan audit bisa, untuk keperluan dari si customer pengen ngecek pun siapa sih petugas-petugas yang melakukan tugas pada saat itu pun bisa ketahuan semuanya. Jadi untuk yang integrated facility management, integrated security management udah ada di situ semuanya, termasuk juga untuk aplikasi saya lain. Nah, itu kira-kira sebagai gambarannya. Mungkin nanti saya akan ceritakan juga terkait dengan produk apa saja sih yang ada di GDPS ini. Gitu. Ada 23 aplikasi lumayan banyak itu sudah dihakiin juga lagi kan. Itu udah memang itu untuk keperluan untuk keperluan kami dan juga customer, sehingga istilahnya bisa menjadi interface-nya tadi gitu. Itu. Ya, saya dapat informasi juga kan, GDPS juga mengembangkan atau menciptakan salah satu inovasi baru lah ya di bidang sirkulasi udara yang bisa menyerap bakteri atau virus itu. Salah satunya yang bernama Beyond Fresh ya. Beyond Fresh. Mungkin kawan-kawan viewer juga penasaran apa itu Beyond Fresh sih ininya. Karena kan ini inovasi yang belum banyak orang tahu. Betul. Dan ini terkait dengan sirkulasi. Sirkulasi kan artinya berbicara tentang udara. Udara yang setiap hari kita hisap dari hidung, kemudian kita hidup ya harus ada udara. Betul. Yang penting adalah udara bersih gitu, Pak Arif. Ininya. Gimana Pak Arif? Bisa diceritain? Baik, mungkin sebelum saya masuk ke Beyond Fresh, jadi saya sebagai gambaran umum aja. Jadi kami tuh cukup banyak produknya, tapi coba kami clustering produk ini. Kami 23 itu apa beda dari beda lagi kan aplikasi yang itu aplikasi ya. Tapi produk-produk yang kami ada di kami ini coba kami clustering menjadi 3 produk cluster gitu kan. Yang pertama itu adalah untuk yang Beyond Facility, yang kedua itu Beyond Sky, ketiga itu Beyond Care. Nah, saya kupas dulu mengenai Beyond Facility ini. Beyond Facility ini sebetulnya kita mengadopsi
integrated facility ini memang secara utuh ya, secara terintegrasi. Jadi di situ ada proses untuk yang cleaning, ada building management, ada juga untuk yang landscaping, ada transportnya, ada cateringnya, lalu ada security-nya di situ, termasuk juga ada yang Beyond Fresh tadi. Nah, yang kedua yang di Beyond Sky. Beyond Sky ini memang cikal bakalnya kami itu dari aviasi. Makanya di Beyond Sky ini sebetulnya lebih cenderung layanan kami ke bidang aviasi. Jadi kami yang melakukan untuk yang pembersihan pesawat, jadi aircraft interior cleaning, aircraft exterior cleaning, lalu juga kami punya kemampuan untuk yang paintingnya, tenaga kerja kami ini, lalu untuk yang proses NDT dan juga untuk yang boroskop. Nah, termasuk juga kami penyiapan juga untuk teman-teman artinya yang bekerja di bidang aviasi. Contoh misalkan untuk yang PSA ya, kalau ke bandara kan ada yang seragam hitam-hitam itu ya, jadi service assistant. Nah, itu orang-orang kami juga. Atau memang misalkan yang di untuk yang di executive lounge-nya itu orang-orang kami juga kan. Nah, jadi yang ke bidang aviasi kita penyediaan tenaga kerjanya ada ya. Lalu juga termasuk juga untuk yang sistemnya borongan tadi, yang bisnis prosesnya gitu kan, yang misalkan untuk yang pemeliharaan jasa pesawat tadi. Nah, sedangkan yang produk cluster ketiga yang Beyond Care, nah ini yang khusus yang memang bicaranya labor outsourcing gitu kan. Nah, labor outsourcing-nya ini. Jadi, tapi kami labor outsourcing yang kami itu end to end, mulai dari proses rekrut sampai kepada penempatannya, sampai kepada proses untuk yang PMS-nya pun sama di situ gitu. Jadi ada jasa konsultasinya di kami di situ. Nah, kalau khusus kita bicara mengenai Beyond Fresh, nah Beyond Fresh ini memang adopsi dari pesawat terbang sebetulnya. Jadi kita mencoba merubah ataupun memang misalkan memodifikasi tata udara yang ada di sebuah gedung ataupun sebuah ruangan. Nah, Beyond Fresh ini sendiri sebenarnya kalau kita bicara pesawat itu arah udaranya sendiri itu laminar dari atas ke bawah ya. Jadi kalau misalkan kita duduk di samping kanan atau samping kiri itu kan ini di dalam pesawat nih ya, Pak? Dalam pesawat ya, itu kan ada AC ya, terus ada aliran udara sendiri. Nah itu, terus di sampingnya itu ada semacam dado panel gitu, ada yang jeruji kayak gitu. Nah itu sebetulnya disedot ke situ. Jadi udara itu dari atas turun ke bawah, disedot gitu kan, nanti masuk ke ducting, nanti terjadi percampuran dengan udara bersih. Nah sebelum dihembuskan lagi ke dalam, itu sudah ada proses filtrasi dulu menggunakan HEPA filter. Nah dari statistik dari ICAO itu dinyatakan bahwa untuk yang penumpang ya, jumlah penumpang dari waktu itu 1,2 miliar itu yang suspek terinfeksi virus COVID waktu itu hanya 44 orang. Artinya kan 1:27 ya yang suspek terpapar COVID pada saat itu. Nah, sehingga dari situ kami terinspirasi, wah ini kalau kita coba kembangkan, coba kita lihat gitu kan, akhirnya coba kita lihat kembali, bongkar kembali, oh ternyata memang sistemnya sangat bagus. Dan ini akhirnya kami coba kembangkan bagaimana kita implementasikan di sebuah gedung, termasuk juga nanti di angkutan darat maupun angkutan laut seperti itu. Konsepnya hampir sama. Nah, yang kami buat kami ada modifikasi di situ sebetulnya bagaimana juga supaya aliran udara misalkan di sebuah gedung, mohon maaf kayak seperti di sini, ini kan udara keluar dari atas. Iya. Tapi exhaust-nya sendiri itu kan dari atas lagi. Iya. Jadi istilahnya turbulen seperti ini. Nah, yang ruang paling yang bagus itu sebetulnya turun dari atas, terus di bawahnya ada disedot, terus nanti ada percampuran dengan udara baru yang segar, berapa persen, nanti baru tuh dikeluarkan lagi. Ya, dikeluarkan lagi dari atas, tapi setelah mengalami proses filtrasi, di situ ada, kalau di modul yang kami buat, itu ada pre-filternya, lalu ada HEPA filternya, terakhir ada UVC-nya. Jadi sangat berjenjang. Jadi ada pre-filter, terus udah gitu kesaring lagi pakai HEPA filter. Habis itu kesaring dibunuh lagi pakai UVC-nya gitu kan. Dan ini dalam sebuah modul yang memang sebelum dihembuskan itu udah mulai proses tadi itu. Nah, selain ada 3 prinsip sebenarnya. Selain aliran udara yang tadi dari atas ke bawah, yang kedua juga bagaimana tadi proses filtrasinya dilakukan. Yang ketiga adalah udara ini harus bergerak. Udara harus bergerak. Nah, kalau di pesawat itu 2-3 menit sekali udara itu bersih, artinya akan berputar. Nah, kadang-kadang keseringan kalau saya lihat, kebetulan kami ini
kalau diukurnya artinya itu oleh lembaga independen ya. Jadi untuk mengukur katakanlah kebersihan sebuah udara dan juga perputaran udara itu dilakukan oleh laboratorium dari Kementerian Kesehatan juga, sehingga independen di kami istilahnya nggak ngukur diri sendiri, tapi istilahnya oleh lembaga independen tadi. Sehingga di situ juga ketahuan, misalkan katakanlah menurut peraturan Menteri Kesehatan, misalkan dari sisi kandungan bakteri ataupun virus yang dinyatakan oleh CFU ya, Colony Formant Unit, itu berapa sih maksimal gitu. Nah itu sudah ada pagunya sebetulnya. Lalu juga bagaimana perputaran udara itu sendiri ya. Kalau udara yang tidak bergerak, kita pasti akan merasa sesak juga segala macam. Nah ini bagaimana dengan proses dengan Beyond Fresh yang kami punya ini, udara itu bisa berputar atau bisa berganti setiap 5 sampai 6 menit sekali. Kalau di pesawat 2 sampai 3 menit sekali seperti itu. Jadi ada 3 hal tadi ya. Jadi arah udaranya sendiri laminar dari atas ke bawah, lalu juga ada proses filtrasi sama ada perputaran udara atau dalam ini ya air change per hour-nya ya. Jadi air change per hour-nya sendiri itu harus lakukan. Jadi ada 3 hal itu kira-kira. Dan alhamdulillah ini sudah kami patenkan produk kami ini yang sudah keluar itu untuk transport darat sama laut. Nanti yang satu lagi yang untuk yang gedung ini masih dalam proses. Tinggal nunggu sih sebetulnya, udah kami daftarkan, tinggal nunggu hasilnya, tinggal nunggu keluarnya aja. Nah, untuk customer yang sudah menggunakan ini, salah satunya ada di Rumah Sakit Haji ya, Jakarta, lalu juga di Pondok Haji apa? Pondok Gede. Lalu juga ada yang untuk yang di Kementerian BUMN di lantai 19, termasuk juga untuk yang di JPCC Jakarta Price Chat Community ya, yang di Depot Tower udah menggunakan produk gitu ya. Ini insya Allah ini akan terus kami coba kembangkan, dan itu indikator-indikatornya pun sudah kami coba dari hari ke hari kami coba kembangkan supaya istilahnya orang akan percaya benar nggak di ruangan ini itu misalnya kadar daripada misalkan bakterinya berapa banyak, lalu juga temperaturnya berapa, tekanannya berapa, kecepatan perputaran udaranya berapa. Itu ada 13 indikator yang kita display. Nah sehingga siapapun yang masuk ke ruangan tersebut akan tahu bagaimana kondisi udara tersebut, apakah sehat atau tidak gitu. Nah ini kami terus kembangkan terus ya. Karena memang udara secara kasat mata agak susah juga. Betul. Kecuali kalau pekat ya, baru bisa dilihat. Ya. Jadi perlu ada indikator yang bisa mengerti lah. Ya, seeing is believing. Karena kalau nggak gitu, memang agak sulit juga ya. Mereka percaya atau tidak. Nah kami juga salah satunya mungkin yang kalau nanti katakan datang ke kantor kami gitu kan, itu juga ada bahwa ada semacam untuk yang di cleaning ya. Jadi itu tinggal di QR-nya tinggal di scan aja, nanti kan ketahuan ruangan ini kapan terakhir di disinfektan, ruangan ini kapan terakhir misalkan bersihkannya, itu ada semuanya. Dan itu nggak usah lagi pakai ini, siapapun tamu yang nggak hadir tinggal nge-scan udah ketahuan, saya aman berarti masuk ke ruangan itu. Kira-kira itu. Dan itu dalam proses haki, dalam proses paten ya? Ya, kalau dalam... Beda ya antara yang tadi Pak Arif bilang yang haki Biofresh kalau itu merek kan? Angkatan Darat, angkatan darat. Apa sih darat dengan udara, darat dengan laut itu? Iya, itu masuk salah satu. Kan kita daftarkan ada 3 ya. Oh, ada 3. Ada 3. Jadi untuk yang di gedung, untuk yang di transport darat, sama transport laut. Laut ya. Ya. Yang 2 sudah keluar, tinggal 1 lagi. Tinggal 1 yang di gedung ya. Ya, proses masih dalam proses ya. Ini ya. Insya Allah mudah-mudahan nanti. Amin. Karena memang teman-teman masyarakat butuh udara segar. Betul. Apalagi di Jakarta kan kita kadang-kadang melihat indikator kualitas udara itu kan di titik tertentu, misalnya kayak di Bundaran HI itu ada tuh kualitas udara, karena kan bagaimanapun juga Jakarta ya termasuk salah satu kota yang polutannya tertinggi gitu kan. Ini dan Beyond Fresh ini bukan hanya untuk virus ya, tapi bagaimana ini bisa menjaring untuk yang virus, bakteri, dan polutan lainnya. Ya, jadi polutan ataupun infeksius lainnya. Gitu. Polutan lainnya itu seperti apa? Ya termasuk itu tadi. Jadi ada bakterinya, ada tadi virus ya. Termasuk juga memang kalau memang misalkan ada polusi-polusi yang dari mana. Karena itu kan karena ini kerapatannya kan sangat ini filternya ini. Sangat rapat sekali gitu. Sehingga di situ bisa geram-geram atau apa misalkan yang ini itu bisa ke jaring di situ. Iya, tadi dijelasin Pak Ari kan sortirnya, filternya itu kan sangat secure banget, sangat banyak gitu. Betul, ada pre-filternya, lalu ada HEPA filternya, tambah lagi ada UV